Oke, kembali lagi kita akan belajar mata kuliah jaringan komputer. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang penggunaan jaringan komputer. Ada beberapa penggunaan jaringan komputer yang sudah hanya kita lakukan, biasanya digunakan dalam setiap pekerjaan manusia. Yang pertama adalah penggunaan jaringan komputer untuk aplikasi bisnis atau business application. Jadi banyak perusahaan yang menggunakan aplikasi sebagai alat bantu mereka. Jadi aplikasinya yang ada di perusahaan tersebut yang dijalankan pada sebuah komputer. Misalnya aplikasi untuk bagian produksi, bagian kepegawaian, ya, atau bagian lainnya dalam satu perusahaan. Nah, karena kebutuhan perusahaan tersebut untuk saling membagi atau men-share data dari satu komputer ke komputer yang lain, maka dibuat atau dirancang sebuah aplikasi yang bisa melakukan hal tersebut, bisa melakukan sharing data di dalam aplikasi tersebut. Jadi dalam satu aplikasi bisa terdiri dari berbagai user dari berbagai bidang pekerjaan dalam satu perusahaan. Misalnya di sini perusahaan yang besar misalnya atau yang bergerak di bidang yang cukup luas, maka mereka memerlukan aplikasi-aplikasi yang berbasis jaringan. Nah, banyak juga perusahaan yang memiliki jumlah komputernya banyak, sehingga dari satu komputer ke komputer yang lain datanya saling terintegrasi, saling berhubungan satu dengan yang lain. Biasanya perusahaan itu memiliki komputer yang terpisah namun memiliki satu informasi data yang sama. Nah, contoh di sini adalah banyak perusahaan memiliki sejumlah besar komputer. Biasanya perusahaan memiliki komputer yang terpisah. Kemudian untuk memonitor produksi, melacak persediaan, kemudian melakukan daftar gaji. Nah, ini data dari satu komputer dan komputer lain itu dicocokkan atau dihubungkan. Nah, awalnya masing-masing komputer ini telah bekerja dengan fungsi standalone. Nah, artinya awalnya mungkin di perusahaan tersebut hanya memerlukan satu komputer atau komputer yang banyak juga, tapi komputer tersebut bekerja sendiri-sendiri. Misalnya khusus di bagian produksi, satu komputer, ya komputer itu saja hanya bekerja di bagian produksi. Kemudian di bagian lain juga seperti itu. Jadi tidak ada jaringan komputer yang menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain. Itu awalnya. Tetapi pada beberapa titik manajemen memutuskan menghubungkan mereka agar dapat mengekstrak dan mengkorelasikan informasi tentang seluruh perusahaan. Nah, ini terjadi karena memang karena kebutuhan, ya, kebutuhan dari perusahaan tersebut. Makanya dari manajemen mereka ingin membuat sebuah jaringan komputer yang bisa menghubungkan satu komputer di bagian lain dalam perusahaan tersebut bisa terhubung dengan bagian lainnya. Nah, dalam istilah sederhana, sistem komputer perusahaan terdiri dari satu atau lebih database. Nah, satu atau lebih database dari beberapa karyawan membutuhkan pengaksesan jarak jauh. Nah, jadi karena tadi kebutuhan, nah di setiap bagian perusahaan tersebut yang terpisah tadi itu pasti masing-masing mempunyai database tersendiri. Nah, ini dengan kebutuhan untuk mengintegrasikan satu database dengan database lain, maka mereka memutuskan untuk membangun jaringan komputer. Dalam model ini data disimpan pada komputer server. Nah, ketika sudah dibangunlah jaringan komputer, nanti kita kenal ada yang namanya komputer server, di mana database tadi nanti dikumpulkan jadi satu di satu bagian, namanya adalah server. Nah, sebaliknya, karyawan memiliki komputer sederhana di meja mereka
disebut klien. Nah, ketika ada server di satu tempat yang disediakan untuk bisa menyimpan seluruh database tadi, kemudian nanti mau aksesnya gimana? Nah, aksesnya itu dari klien. Jadi karyawan-karyawan semuanya di meja masing-masing tempat kerja mereka bisa mengakses ke komputer yang sentral tadi, yang server tadi. Oke, kemudian komputer klien dan server dihubungkan dengan jaringan seperti yang diilustrasikan pada gambar ini. Nah, ini contohnya model klien server. Contoh ada 2 klien, kemudian nanti melalui jaringan komputer lewat network bisa terhubung dengan sebuah server ya. Ini model 2 klien dan 1 server. Nah, pengaturan ini secara keseluruhan disebut sebagai model client server ya. Nah, model ini banyak digunakan dan membentuk dasar penggunaan multi networking. Nah, jadi dari model seperti ini sudah banyak diterapkan di perusahaan-perusahaan. Kemudian nanti dalam penggunaannya nanti ada bukan cuma satu jaringan, satu server, tapi mungkin bisa dibangun lagi banyak jaringan dalam satu perusahaan. Jadi bisa banyak server di sana, banyak klien lagi, ya. Nah, itu yang disebut dengan multi networking. Jadi nanti banyak jaringan yang dibangun, bukan cuma satu model 2 klien dan 1 server seperti ini. Nah, hal ini berlaku ketika klien dan server berada di gedung yang sama, misalnya berada dari perusahaan yang sama, berasal dari perusahaan yang sama. Nah, ini memungkinkan jika kita misalnya berada dalam satu perusahaan yang sama ya. Tapi sekarang juga misalnya sudah ada kerjasama dari satu perusahaan dengan perusahaan lain, mereka bisa sharing data, maka mereka bisa bangun juga jaringan, nah, gitu ya. Nah, ini kalau masih dalam satu perusahaan ini masih dibilang satu jaringan lokal ya. Oke. Kemudian tetapi juga ketika mereka jauh terpisah. Nah, jadi kalau ada perusahaan yang jauh terpisah, ini juga ada bagian dari perusahaan yang misalnya kantor perusahaan tersebut ada banyak ya, tapi jarak kantor satu dengan kantor yang lain itu terpisah. Nah, ini bisa dihubungkan lewat sebuah jaringan sehingga bisa mengakses database atau server yang sama. Nah, sebagai contoh, ketika seorang di rumah mengakses halaman World Wide Web. Nah, ini kalau sudah kita bicara tentang aplikasi network yang menggunakan jaringan komputer atau networking. Nah, kalau misalnya dalam perusahaan itu sudah menggunakan jaringan komputer untuk bisa di-share melalui jaringan yang lebih luas, misalnya dengan internet atau dengan jaringan wide area network. Nanti kita pelajari lagi apa itu WAN. Nah, ya, itu seperti ini, kita misalnya ada karyawan yang bisa mengakses perusahaannya yang sangat jauh dari rumahnya, dia bisa akses dari rumah melalui halaman World Wide Web ini atau dari browser kita. Oke, model yang sama ya digunakan dengan web server remote sebagai server dan komputer pribadi pengguna menjadi klien. Jadi ketika karyawannya mengakses melalui World Wide Web ini, maka karyawannya yang disebut dengan klien, kemudian server itu yang server perusahaan atau komputer perusahaan itu yang disebut sebagai server. Nah, ini dikatakan juga web dengan web server remote sebagai server. Jadi aplikasi berbasis web ini yang bisa di remote atau dikontrol dari jarak jauh ini juga disebut sebagai server. Nah, umumnya satu server dapat menangani sejumlah besar klien. Nah, biasanya kalau seperti ini, satu server itu bisa menangani lebih dari satu klien. Jadi banyak, biasanya lebih dari satu, bahkan bisa ratusan klien ya. Oke.
Kemudian jika melihat pada model client server, ya jadi kita lihat model client server seperti ini. Kemudian ada nanti model client server seperti ini. Nah, model client server secara detail ada dua proses yang terlibat. Satu di komputer klien. Jadi model client server ini sebenarnya ada dua yang terlibat. Ini digambarkan pada gambar yang kedua ini, di mana ada yang satu itu komputer klien dan satu lagi komputer server ya. Kemudian komunikasi yang terjadi itu adalah klien mengirim pesan melalui jaringan ke server proses. Jadi pertama, klien mengirim pesan ke jaringan ke server proses, ke jaringan server proses. Kemudian klien kemudian menunggu pesan balasan. Jadi ketika dikirim pesan, maka klien akan menunggu apakah ada balasan dari servernya atau tidak. Ketika proses server mendapatkan permintaan tersebut, jadi ketika proses server itu mendapatkan permintaan, jadi ketika klien kirim tadi, maka akan diterima. Nah, itu dianggap sebagai sebuah permintaan dari klien ya kepada server. Nah, ketika server menerima permintaan tadi, pengiriman pesan tadi, dia menerima, maka ia melakukan pekerjaan yang diminta, kemudian mengirim kembali jawaban. Jadi server setelah menerima, server melakukan pekerjaan yang diminta, yang dikirim tadi itu dia lakukan, kemudian dia akan kirim kembali jawaban ke klien, dikirim lagi nanti. Oke, prosesnya bisa ditunjukkan di sini ya. Ini gambarnya mungkin kurang jelas, saya mau coba buka satu gambar dulu ya untuk lebih jelas. Oke, sebentar. Buka gambarnya, oke. Oke, seperti ini ya. Jadi di sini ada model client server. Ini di bagian kiri ada client machine. Kemudian ada di dalam mesin itu ada proses klien yang disebut client proses. Kemudian klien ini memberikan request. Dia memberikan request kepada server mesin melalui jaringan atau network. Nah, di dalam server mesin juga di sini ada mesin sendiri untuk server, kemudian di dalam mesinnya ada proses sendiri atau server proses. Jadi ketika request tadi yang dikirim ke server itu dilakukan, kemudian diterima, kemudian dilakukan proses tersendiri. Jadi server melakukan proses tersendiri lagi, kemudian proses mereply atau dia mengirim kembali pesan yang tadi diminta sama klien ya. Oke, kira-kira seperti itu penjelasan dari gambar ini. Oke. Jadi model client server seperti ini bisa kita temukan biasanya di misalnya tadi melalui World Wide Web, aplikasi yang berbasis web. Ketika kita membuka sebuah aplikasi atau web browser, itu sebenarnya kita mengirim permintaan lewat browser kita kepada sebuah alamat dari sebuah server. Nah, nanti server itu mengembalikan, oh tampilan websitenya seperti ini. Nah, itu waktu kita di komputer kita sebagai klien, kita lihat websitenya sudah terbuka, websitenya sudah bisa dilihat. Nah, itu sebenarnya adalah replay atau balasan pesan yang sudah diberikan dari server tersebut atau alamat web tersebut. Oke.
Jadi tadi itu adalah penggunaan bisnis application, ya, aplikasi yang berbasis bisnis, misalnya di perusahaan, ya. Oke, penggunaan jaringan komputer berikutnya adalah tentang home application. Nah, kita lihat home application ini seperti apa. Mengapa orang beli komputer untuk digunakan di rumah? Nah, dikatakan awalnya adalah untuk mengolah kata dan permainan. Biasanya untuk mengolah kata-kata atau artinya bikin dokumen gitu ya. Kemudian untuk permainan atau entertainment. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir hal tersebut telah berubah secara radikal. Alasan terbesar penggunaan komputer sekarang ini adalah untuk akses internet. Nah, komputer sekarang lebih banyak digunakan di rumah itu sebenarnya untuk mengakses internet. Artinya bisa mengakses jaringan ya, untuk jaringan-jaringan seluruh dunia, untuk jaringan antar net atau antar networking, jaringan internet yang kita sebut. Nah, penggunaan populer dari internet ini ya dilakukan di rumahan atau pengguna yang tinggal di rumah gitu kan, individu. Nah, ini biasanya untuk sebagai berikut: akses ke informasi atau browsing, komunikasi orang-orang. Jadi biasanya itu kalau menggunakan komputer dengan internet di rumah itu untuk browsing ya, komunikasi ke orang-orang, atau kita biasanya melakukan membuat email, mengirim email, chatting, social networking lewat media sosial. Kemudian ada hiburan interaktif. Nah, ada yang game online, nah itu hiburan juga dikategorikan sebagai hiburan interaktif. Kemudian electronic commerce. Nah, ini sekarang apalagi sudah menjadi budaya ya, budaya kita bisa sekarang apalagi lagi PSBB seperti ini ya, mungkin kita tidak lagi ke tempatnya langsung untuk membeli, kita hanya menggunakan Facebook ya. Sekarang sudah ada banyak ya, ada Facebook juga marketplace-nya. Jadi ada website e-commerce lain seperti Tokopedia, apalagi ya, Shopee, lain-lain ya. Orang sudah lebih banyak beli lewat internet. Nah, ini perilaku-perilaku yang dikatakan di sini sangat ekstrim ya, secara radikal, setelah beberapa tahun ini, apalagi dengan adanya PSBB atau masalah COVID ini ya. Oke, lanjut. Tipe lain dari komunikasi orang-orang sering disebut dengan nama komunikasi peer-to-peer. Nah, kalau kita berkomunikasi melalui chatting, melalui email, nah itu biasanya disebut tipe komunikasi peer-to-peer. Peer-to-peer itu apa? Jadi antara satu komputer dengan komputer lain. Nah, untuk membedakannya dari model client server, ini yang dikatakan dalam Parameswaran, penelitian dari Parameswaran ini seorang peneliti et al dengan mungkin dengan kawan-kawannya itu pada tahun 2001. Kemudian dalam bentuk ini individu-individu yang membentuk satu kelompok dapat berkomunikasi dengan yang lain, orang lain dengan kelompok tersebut. Jadi juga melalui internet kita biasanya berkomunikasi juga antar kelompok ya. Jadi antar organisasi juga melakukan komunikasi lewat jaringan. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar 3, di mana setiap orang pada prinsipnya dapat berkomunikasi dengan satu atau lebih orang lain, tidak ada pembagian tetap menjadi klien dan server. Nah, model peer-to-peer ini berbeda dengan model client server tadi, dan sekarang ketika banyak orang berkomunikasi dengan komputer mereka bisa berkomunikasi dengan banyak orang lagi. Jadi misalnya satu orang bisa komunikasi dengan lebih dari banyak orang. Nah, ini tidak bisa membedakan lagi mana klien mana server. Jadi tidak ada pembagian lagi siapa yang klien siapa yang server ketika satu orang bisa berkomunikasi dengan orang lain, dengan lebih banyak orang.
Oke, kemudian ini gambar ketiganya contoh seperti ini ya. Nah ini dalam sistem peer-to-peer tidak ada klien dan server tetap. Jadi bisa saja misalnya saya sharing komputer, kita ada beberapa orang saling sharing file, sharing sesuatu materi atau file melalui jaringan komputer. Nah bisa saja waktu saya sharing ya saya yang jadi server. Nanti waktu saya minta file dari orang lain lagi, orang lain itu yang jadi server gitu. Jadi tidak ada klien dan server tetap kalau kita model jaringan sudah seperti ini ya. Karena sudah saling share satu dengan yang lain. Jadi ini yang disebut dengan sistem peer-to-peer. Nah, kategori lainnya adalah perdagangan elektronik atau e-commerce dalam arti luas. Nah, perdagangan elektronik, belanja online sudah sangat populer dan memungkinkan pengguna untuk memeriksa katalog online dari ribuan perusahaan. Ya, kita kan biasanya buka satu e-commerce misalnya Tokopedia. Nah, ternyata dari Tokopedia ini banyak sekali orang yang posting di situ. Bahkan dari perusahaan-perusahaan sudah banyak juga yang posting di situ kan. Nah, ini belanja online seperti ini memungkinkan kita bisa memeriksa mereka punya produksi produk-produk dari segala jenis perusahaan, kita bisa lihat. Beberapa katalog ini memberikan kemudahan untuk mendapat produk apapun dengan hanya mengklik nama produk. Jadi kita bisa lihat dengan detail ya. Setelah pelanggan membeli produk secara elektronik, tetapi tidak tahu bagaimana cara menggunakannya, dukungan teknis secara online dapat dikonsultasikan. Nah, biasanya juga di dalam website e-commerce itu mereka kasih petunjuk-petunjuk bagaimana cara supaya kita bisa bertransaksi ya. Misalnya orang yang baru pernah menggunakan baru pernah menggunakan transaksi elektronik menggunakan website e-commerce kayak tadi. Nah, di sana mereka ada banyak petunjuk tentang bagaimana cara menggunakan website itu, bagaimana cara bertransaksi, pembayaran, hingga pengiriman produk itu sampai produknya didapatkan itu. Penjelasannya sangat lengkap di sana. Dan bahkan ada layanan chat, misalnya service untuk bertanya-tanya gitu kan. Ya, seperti itu, bisa konsultasi. Kemudian bagian lain di mana e-commerce menjadi lebih populer adalah akses ke lembaga keuangan. Nah, biasanya kita juga lakukan pembayaran dengan komputer, dengan melalui jaringan komputer, misalnya menggunakan internet banking, ya, aplikasi mobile banking. Nah, ini juga sangat populer sekarang gitu. Dan bisa mengelola rekening bank ya, sekarang aplikasi-aplikasi bank itu sudah banyak biasanya kita gunakan. Misalnya kalau saya pakai Bank Mandiri ya, aplikasi mobile banking Bank Mandiri atau mobile banking. Hal ini pasti akan berkembang menjadi jaringan yang lebih aman. Ya, karena sudah masing-masing ya, sudah di alat komputer masing-masing, alat elektronik masing-masing. Oke, berikutnya penggunaan jaringan komputer untuk mobile user. Nah, komputer mobil seperti komputer notebook, komputer tablet, personal digital, asisten atau PDA, telepon seluler adalah salah satu segmen yang tumbuh paling cepat dari industri komputer. Ya, kita sendiri sudah rasakannya bagaimana jaringan komputer kita bisa akses dengan mudah hanya melalui handphone kita. Segala bentuk aplikasi, jenis aplikasi sudah ada di situ. Dari aplikasi perbankan tadi, aplikasi social networking, aplikasi banyak sekali jenis aplikasinya ya yang banyak membantu kita di dalam pekerjaan kita. Oke. Banyak pemilik komputer memiliki komputer desktop di kantor dan ingin terhubung ke home base mereka, bahkan tidak jauh dari rumah atau sedang di perjalanan. Koneksi kabel tidak mungkin dilakukan di mobil dan pesawat terbang. Ada banyak manfaat dalam jaringan nirkabel. Pada bagian ini kita akan secara singkat melihat beberapa penggunaan jaringan nirkabel. Nah, makanya kita dulu jaringan komputer itu kan masih pakai kabel UTP ya, kabel LAN gitu. Nah, sekarang sudah nirkabel, sudah wireless semua. Bahkan di mobil, katanya di pesawat itu ya, kita sendiri sudah rasakan bagaimana kita bisa mengakses jaringan dengan leluasa. Di mobil kan tidak mungkin kita pasang kabel LAN ya.
Makanya kita gunakan handphone, misalkan laptop, pakai internet, lewat internet semua sudah bisa. Nah, kita akan belajar tentang jaringan nirkabel ini lebih lanjut nanti. Oke. Nah, ini pada gambar 4 cara kerja jaringan nirkabel atau jaringan tanpa kabel, nirkabel atau tanpa kabel. Nah, ini contoh ada gambar mobile user, ada internet service provider, kemudian ada wireless internet service provider, kemudian ada internet service provider, kemudian stationary user, ya. Jadi biasanya kita mengakses misalnya jaringan komputer melalui wireless, jaringan nirkabel, itu melalui ISP atau Internet Service Provider. Misalnya kita lihat di sini banyak sekali provider-provider internet, ya, seperti Telkomsel, ya kan? Kalau di Telkom juga, ya, kalau di mobile ya Telkomsel, IM3 ya. Kalau di komputer base, misalnya Telkom gitu ya, Astinet yang kita tahu. Nah, ini juga mereka punya ya namanya wireless internet service provider stationary. Jadi ada base station yang biasanya kita lihat tuh antena-antena di kantor-kantornya yang besar, tower-tower, nah itu. Nah, melalui jaringan seperti inilah maka jaringan tanpa kabel ini bisa terlaksana atau bisa dimanfaatkan. Nah, jaringan nirkabel memiliki manfaat yang besar untuk armada, truk, taksi, kendaraan pengiriman, dan repair person untuk menjaga kontak dengan rumah. Sebagai contoh, di banyak kota, sopir taksi adalah pengusaha independen. Selain menjadi karyawan sebuah perusahaan taksi, ia di beberapa kota-kota, taksi memiliki tampilan layar komputer di dashboard. Saat pelanggan memanggil, operator sentral menentukan titik jemput dan tujuan. Nah, kita lihat seperti aplikasi Gojek, Grab, ya, Gokar, itu kan mereka lihat dari handphone ya. Tapi kalau ada di beberapa negara itu langsung dimonitor ada monitor di dalam mobil, dan monitor itu bisa lihat ada aplikasinya di dalam monitor itu. Jadi sudah disimpan, di embed, biasanya ditanam di dalam sebuah aplikasi di dalam mobil. Nah, kalau di sekarang ya misalnya aplikasi Grab, aplikasi Gokar, itu kan kita si driver bisa lihat ya lokasi map gitu ya di dalam sebuah aplikasi. Oke. Kemudian saat pelanggan memanggil ya, itu bisa juga dijawab melalui aplikasi-aplikasi seperti itu. Sopir pertama menekan tombol pada layar adalah yang mendapatkan pelanggan, ya. Walaupun jaringan nirkabel dan mobile computing berhubung, mereka tidak identik. Bahkan komputer notebook kadang-kadang membutuhkan koneksi kabel. Ya, artinya walaupun kita sudah gunakan jaringan nirkabel atau jaringan wireless seperti ini bukan berarti memang tanpa kabel betul-betul dari mulai koneksi sampai kita bisa koneksi dengan mereka, itu bukan berarti betul-betul tanpa kabel ya. Tapi kalau di servernya pasti ada kabel-kabel juga tetap kita gunakan di lokasi servernya ya. Jadi makanya dikatakan sini, nah, kalau kita akses jaringan seperti tadi bisa jadi juga memerlukan kabel, bisa jadi ya. Misalnya jika seorang yang sedang berpergian melakukan koneksi internet notebook ke jack telepon di sebuah kamar hotel, ia memiliki mobilitas tanpa jaringan nirkabel. Ya, misalnya kayak tadi ada jaringan telepon di hotel, nah itu semua biasanya pakai kabel. Oke, yang berikut adalah penggunaan komputer tentang masalah sosial. Jadi mengapa banyak yang menggunakan jaringan komputer juga, penggunaannya itu karena masalah sosial. Masalah kadangkala datang ketika sebuah atau news group membahas topik yang benar-benar sensitif seperti politik, agama, atau jenis kelamin.
tampilan yang diposting ke grup tersebut mungkin sangat ofensif bagi beberapa orang. Jadi mengapa sampai banyak orang menggunakan internet juga sekarang? Karena penyampaian informasi rata-rata melalui aplikasi-aplikasi yang sudah ada di internet, gitu kan? Dan bahkan kadang-kadang aplikasi itu seperti media sosial menyediakan informasi yang membuat orang lain harus menanggapi karena berita atau informasi tersebut itu sensitif, seperti berita-berita politik, agama, jenis kelamin. Nah, ini orang ingin menanggapi informasi tersebut, maka mereka harus menggunakan jaringan komputer, maka mereka harus menggunakan internet gitu di aplikasi tersebut. Misalnya ada orang yang posting di Facebook, gitu kan? Ada orang yang lihat, wah ini sudah banyak orang yang tahu tentang informasi yang negatif tentang sesuatu. Saya mau menanggapi. Nah, berarti dia harus gunakan Facebook juga untuk menanggapi informasi yang berasal dari Facebook tadi. Nah, kemudian lebih buruk lagi, hal tersebut mungkin tidak benar secara politik. Selain itu, pesan tidak selalu terbatas pada teks, foto berwarna resolusi tinggi, dan bahkan video klip pendek kini dapat dengan mudah diakses atau di-sharing melalui jaringan internet, ya. Kita sudah rasakan ini, ya. Jadi bukan cuma teks yang bisa di-sharing melalui jaringan komputer, bisa video, bisa gambar. Beberapa orang mengambil manfaat, tetapi yang lain merasa bahwa postingan materi tertentu, misalnya serangan terhadap negara-negara tertentu atau agama, pornografi, dan lain-lain. Ya, jadi ada banyak sekali yang positif, ada juga banyak yang negatif yang ada di dalam jaringan internet yang diberikan di sana. Maka tidak dapat diterima atau disensor. Ya, biasanya ada sensor atau ada spamming yang atau ada pemblokiran dari negara. Yang misalnya kalau kita Kominfo, ya, yang punya tugas untuk memblokir situs-situs porno, situs-situs yang berbau pornografi, yang bisa mengganggu stabilitas ekonomi, bisa mengganggu informasi yang valid bagi penduduknya. Banyak orang telah menggugat operator jaringan komputer, mengklaim bahwa mereka bertanggung jawab atas konten yang mereka sajikan, seperti surat kabar atau majalah. Respon yang terelakkan adalah bahwa jaringan internet seperti juga perusahaan telepon atau kantor pos tidak bisa dianggap bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh penggunanya. Ya, jadi ketika banyak informasi misalnya yang ditaruh di Facebook, yang ditaruh di media-media sosial itu merugikan satu pihak. Nah, satu pihak ini biasanya komplainnya kemana? Ke pemerintah atau ke bagian kantor dari penyedia aplikasi tersebut, misalnya komplain ke Facebook, gitu kan. Jadi ini menimbulkan masalah-masalah baru juga. Kemudian misalnya komplain ke operator jaringan internetnya. Oke. Nah, jadi itu bisa dikatakan jaringan internet juga. Misalnya kalau salah memberikan informasi, itu kita sebagai penikmat informasi atau pengguna informasi itu harus bijaksana dalam menanggapinya, ya, supaya kita tidak terjerumus atau tidak salah dalam mengambil keputusan. Nah, internet mungkin untuk menentukan informasi dengan cepat, tetapi banyak juga informasi yang menyesatkan atau benar-benar salah. Nah, ini harus betul-betul kita lihat. Makanya jaringan komputer juga telah memperkenalkan jenis baru perilaku antisosial dan kriminal. Elektronik junk mail, spam telah menjadi bagian dari kehidupan karena orang telah mengumpulkan jutaan alamat email dan kemudian menjualnya. Nah, jadi kalau alamat email Anda itu sangat penting sebenarnya. Dan kalau banyak sekali alamat email yang dimiliki oleh seseorang, dia bisa dengan mudah menyebarkan informasi, sesuatu informasi. Dan belum tentu informasi yang disebarkan itu bisa benar atau salah. Belum tentu informasi itu benar. Bisa jadi informasi itu benar atau salah. Nah, pesan email yang berisi konten aktif pada dasarnya program atau makro yang dijalankan pada komputer receiver.
dapat beri virus yang mendatangkan malapetaka. Nah, itu juga biasanya seperti ini ya. Jadi ada email yang dikirim ke kita tinggal klik di sana, padahal komputer kita langsung terkena virus karena bisa saja dikirim melalui email versi itu, gitu ya. Jadi hati-hati. Oke, jadi pembahasan kita sampai di sini untuk topik penggunaan jaringan komputer. Nanti kita akan lanjut lagi dengan topik berikutnya ya. Jadi untuk saat ini topik ini, dan nanti ada pertanyaan yang akan diberikan seputar dari pembahasan kita ini. Oke, terima kasih sudah mengikuti video ini, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.